Salam jumpa kembali dengan Abah Dani. Di video kali ini Abah mengambil tema kunci sukses menjadi YouTuber pemula. Secara umum kita bisa mengambil beberapa karakter dari seorang kreator atau seorang YouTuber. Yang pertama, mempostingkan video ke dalam aplikasi YouTube atau ke YouTube itu niatnya hanya iseng-iseng saja. Dilatar belakangi rasa ingin tahu bagaimana orang lain bisa mempostingkan suatu video ke dalam YouTube. Ada juga alasannya ingin menjadi kreator tapi cari aman, ya. Kalau ditanya apa sih niatan Anda bermain YouTube atau sebagai kreator YouTube? Iseng-iseng saja. Ada juga niat alasannya begitu ya, iseng-iseng saja, cari aman. Padahal niatan pingin menjadi seorang kreator atau konten kreator ya. Itu sah-sah saja, karena karakter orang-orang berbeda-beda ya. Sama aja dengan suatu komunitas atau hobi-hobi yang lain ya. Kalau ditanya Anda senang memelihara bunga mawar? Iseng-iseng saja. Saya mah sebagai penggemar pemula cari aman. Cari aman ya. Sebetulnya kalau kita sebagai pemula tapi kita ingin maju, nggak mesti harus jadi pemula ya. Itu sah saja. Pertama ya, karakter dari seorang konten kreator, yaitu niatnya itu iseng-iseng ya. Yang kedua, mau posting ke dalam YouTube sebagai arsip, karena tidak semua pengguna YouTube itu secara intensif atau berniatan untuk mendalami ya, hanya sebagai arsip. Karena dalam isi dari YouTube tentu ya, ini namanya juga PT YouTube itu merupakan perusahaan raksasa ya. Mau video berapa miliar juga bisa masuk ya. Investmentnya juga di berbagai negara secara luas. Nah, ini beberapa orang mempostingkan ke dalam YouTube ya. Bisa saja mulai dari mengarsipkan video, lama kelamaan bisa menjadi seorang konten kreator ya. Terus niat YouTuber pemula yang lainnya yaitu menyalurkan bakat. Karena sayang kalau kita punya bakat, kita tidak disalurkan melalui YouTube yang bisa dilihat oleh diri pribadi, juga bisa dilihat oleh publik. Ya, ini tepat sekali kalau kita memposting di YouTube. Beda kalau kita
posting di aplikasi-aplikasi lain. Karena aplikasi YouTube memang dibikin sedemikian rupa, aplikasi yang serupa dengan YouTube juga ada, karena masih satu perusahaan seperti Facebook ya. Facebook juga bisa untuk live, bisa untuk mempostingkan suatu foto atau video juga bisa ya. Nah, cuman dibikinnya itu berbeda ya, walaupun itu satu perusahaan. Ini sangat baik sekali ya penyaluran bakat ini melalui YouTube ini. Selain memperkenalkan bakat kita ya, misalkan bakat olahraga ya, olahraga hiking, camping ya, sebenarnya banyak seorang konten kreator berangkatnya dari hobi. Ada yang senang memelihara bunga, ada yang senang terhadap merpati, ada yang senang terhadap olahraga berenang dan sebagainya. Bisa kita postingkan di YouTube, hobi kita tersalurkan, bisa memberikan tutorial, bisa memberikan edukasi, hiburan, juga kita dapat bisa merupakan alternatif tambahan untuk alternatif atau terobosan untuk mensosialisasikan kepada publik. Ini saya suka memelihara ikan hias jenis cana ya. Itu sarana ini sangat bagus sekali YouTube ini ya, untuk mensosialisasikan, oh ini ya, ikan hias itu diantaranya ada jenis cana contoh, atau lohan, atau ikan koi dan sebagainya. Jadi media ini sangat efektif ya, efisien ya, walaupun terbatas ya. Terbatas artinya gini, karena kan dalam beranda itu ada, di beranda YouTube itu ada beberapa thumbnail ya, apalagi ada yang sudah direkomendasi, ada yang belum. Tentu yang masih YouTube pemula itu di beranda itu tentu sukar untuk dilihat ya. Hanya konten-konten yang sudah besar, yang subscribe-nya udah jutaan, miliaran ya, yang sudah kuat lah. Contoh seperti di Indonesia itu calon sarjana ya, nah, Mbak Imong, terus Halilintar dan sebagainya yang sudah terkenal itu di beranda tentu akan lebih muncul ya. Di awal tuh udah kelihatan ada thumbnail videonya ini ya. Bagi pemula tetap bisa untuk itu ya, untuk kedepannya. Penting tonton sampai habis bagaimana Abah menyampaikan bagaimana meraih impian ya, menempuh impian kita bagi konten kreator yang ingin sukses ya. Abah akan memberikan kuncinya. Terus niat seorang konten kreator yang lainnya itu mencari uang dari YouTube ya. Tentu tidak hanya bagi masyarakat biasa, kadang selebriti juga banyak kok. Selebriti yang sudah notabene penghasilannya udah gede karena keterkenalannya, pejabat juga sama ya. Ada seorang pejabat yang bikin konten dan sangat intens dalam mempostingkan videonya, karena selain punya bakat,
terus bisa menyalurkan inspirasi ya, terus bisa menderma baktikan atau sosial kepada publik melalui YouTube ya. Jadi banyak niatan-niatan itu, niat-niatan yang cuma kita cuplik beberapa, yaitu niat seorang konten kreator itu yang pertama karena iseng ya, yang kedua karena ingin arsip ya, merupakan video arsip, mengarsipkan video ya, yang ketiga yaitu ingin terkenal atau populer ya, yang keempat penyaluran bakat yang terpendam, yang kelima mencari uang melalui YouTube ya, dan sebagainya. Kunci sukses memulai menjadi YouTuber, YouTuber pemula, yang pertama yaitu kuatkan niat. Kuatkan niat, karena apapun yang akan kita langkahkan tentu berdasarkan niat ya. Nanti hasilnya juga buah dari niat tersebut. Mungkin rekan-rekan yang sudah dewasa akan bisa menjabarkan ya, cuma kita ilustrasikan saja. Kalau niat kita iseng-iseng saja, tentu yang dihasilkannya juga iseng. Videonya bergetar lah, suaranya juga tidak terdengar lah, cerita yang dihasilkan dalam konten kreatornya itu, dari konten tersebut nggak jelas lah, karena akibat, ada sebab dan akibat, yaitu niat ya. Kembali kepada niat. Kalau niat kita ingin menjadi konten kreator, pertama kita ingin membagikan pengalaman, pengetahuan, hiburan, dan tidak munafik, ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Niatkan dalam hati kita, pikiran kita, agar kuat dalam menjalani sebagai konten kreator pemula. Yang kedua, setelah niat, motivasi. Nah, ini motivasi ini akan timbul melihat suatu kasus ya. Seorang orang desa yang miskin mendadak kaya, bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan, bisa membeli tanah berhektar-hektar, bisa memkerjakan orang sekampung yang asalnya dia bully bahwa dia itu punya penghasilannya itu dari ladang nggak jelas ya, hingga miris ya, yang mendapat mungkin punya pesugihan dan sebagainya ya, padahal dia dari mempostingkan YouTube, dan dari itu dia bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube tersebut. Dari situ saya pingin dong seperti dia, aja termotivasi. Masa dia bisa, kenapa kita tidak? Nah itu ya. Jadi motivasi itu perlu, dan motivasi ini akan turun naik. Makanya motivasi itu harus dipupuk ya. Jadi lihat yang positifnya
gitu ya. Lihat yang positifnya. Terus kalau toh ada kegagalan, kalau lihat dari dalam proses baik diri sendiri maupun orang lain, ambil sisi baiknya apa, kesalahannya, kekurangannya, kok channel kita tidak berkembang dengan pesat. Jadi tetap motivasi akan terus tinggi ya. Terus kunci sukses menjadi konten kreator pemula yang lainnya yaitu mau belajar menjadi konten kreator pemula. Kalau kita tidak menambah, kalau bahasa Sunda mah kumaha aing lah, bagaimana gue, itu salah banget. Kita asing memposting di YouTube bagaimana supaya konten kita berkembang. Kita perlu referensi dari orang lain. Abah sendiri juga masih belajar sampai saat ini, belum mendapatkan apa-apa, tapi mau belajar dan belajar. Jangan semau gue kalau channel kita ingin berkembang, yaitu mau belajar dari konten kreator yang sudah sukses. Kita tonton konten kreator yang sukses. Apa sih? Kok dia mendapatkan subscriber sampai miliaran, sampai jutaan? Kok view-nya sampai ribuan, bahkan miliar? Apa sih? Coba tonton videonya. Apa saja kategorinya. Anjing contoh. Kok seorang gondrong labanan bisa subscribe-nya 1 juta lebih? Apa? Tonton bagaimana gaya dalam memancingnya, cara bicaranya, terus komentar-komentarnya itu bagaimana. Belajar dari mereka. Ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Ya dari kita mereview atau melihat tontonan dari konten-konten yang sudah besar. Bagaimana sih judulnya? Bagaimana videonya? Bagaimana deskripsinya? Dan sebagainya. Belajar tidak hanya cukup di sini. Karena dalam pepatah atau dalam Al-Quran, carilah ilmu ke negeri Cina. Itu dalam Al-Quran ya, orang umat Islam ya. Terus ada lagi, cari ilmu dari mulai kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Cari ilmu terus. Jadi jangan merasa cukup untuk berilmu, mencari ilmu. Karena luas yang namanya ilmu YouTube ya, luas. Dari mulai cara memposting, cara membuat email, membuat channel, terus bagaimana mengisi
dari bannernya, terus deskripsinya, terus kesininya bagaimana cara menguploadnya, mengisar judulnya harus bagaimana, terus mengisikan deskripsinya bagaimana, mengisi hashtagnya di mana, hashtag yang baik, kunci kata yang baik dan tepat itu harus bagaimana, apakah ngarang, apakah sembarangan, apakah harus membandingkan dengan konten kreator yang lain. Dan ada yang bertanya, apa wajib membuat hashtag? Apakah harus membuat deskripsi? Itu yang dimaksud, ada yang nanya ke Abah. Hukumnya wajib dan tidak wajib. Kalau Abah bilang begitu ya, wajib dan tidak wajib. Apakah Anda mampu enggak membuat postingan, begitu diposting langsung miliaran, jutaan yang memview? Coba aja ya, ternyata emang ada yang dia posting cuman judul doang, dia kirim, ternyata view-nya meledak ya. Tapi bagi kita YouTuber pemula yang isinya ini hampir sama, contoh cara mendapatkan subscribe aman dan cepat dan aman ya. Dalam pencarian kita ketik, begitu keluar banyak dari atas sampai bawah, bukan Abah saja, banyak yang senior juga banyak, udah besar tuh. Cara memancing ikan di sungai, coba dalam kita isi pencarian, yang postingan mancing tuh banyak. Nah, tentu ini kita perlu deskripsi dan kunci kata ini sangat penting sekali ya. Makanya YouTube menyarankan itu untuk diisi yang namanya deskripsi. Juga tag, juga kategori, juga apakah ini video ini layak untuk anak kecil atau dewasa. Ada yang memposting karena ketidaktahuan, dia pijit yang anak, akhirnya kolom komentarnya nggak ada. Itu subscribe-nya juga dana sila, nggak bisa dibunyikan ya. Jadi ilmu tentang YouTube tidak ada akademinya, nggak ada universitasnya, nggak ada sekolahnya, hanya berdasarkan pengalaman dan mendengarkan para kreator YouTube yang memberikan edukasi ya. Banyak di YouTube kalau kita cari bagaimana mencari subscribe yang cepat dan aman, bagaimana mengejar jam tayang secara efektif dan efisien dan sebagainya. Itu berdasarkan pengalaman dan dituangkan di dalam video ya. Oke. Kunci sukses yang lain yaitu jalankan 4K ya. Jalankan 4K. Apa saja? K pertama, komitmen.
Apa itu komitmen? Janji seseorang untuk janji seseorang kepada dirinya dan kepada orang lain. Dia berkomitmen ya, janji ya kepada dirinya dan kepada orang lain. Misalkan janji kepada dirinya, aku ingin menjadi konten kreator yang sukses dan berguna bagi publik. Nah, itu kak pertama itu komitmen. Komitmen, janji pada diri sendiri, kuatkan, atau kepada orang lain. Akan saya buktikan, aku akan membantu rekan-rekan untuk mengangkat kesulitan-kesulitan mulai detik ini melalui YouTube. Ya. Tentu komitmen ini yang positif ya. Yang kedua yaitu konsisten. Konsisten apa? Konsisten yaitu menjalankan secara terus-menerus. Menjalankan secara terus-menerus tanpa berhenti. Maksudnya bukan berarti enggak istirahat, enggak tidur, bukan itu maksudnya. Tapi menjaga suatu cita-citanya, dia tidak tergoyahkan, konsisten aja. Ada ngiming-ngiming, udah jangan postingkan lagi ke YouTube. Apaan tuh? Buang-buang waktu. Terus gajinya berapa sih? Udah nggak besar. Nah, ada yang ini ngasih bujuk rayu itu. Tapi kalau seorang content creator sudah berkomitmen dalam dirinya, tentu dia akan akan terus menjalankan cita-citanya. Karena yang namanya posting di YouTube itu tidak hanya tidak hanya hiburan saja, kita juga bisa mensosialisasikan juga ibadah, beramal baik melalui konten tuh bisa. Jadi kembali kepada niat. 4K. Yang pertama yaitu komitmen, yang kedua yaitu konsisten. Dia melakukan pekerjaannya terus menerus tanpa berhenti, tanpa tergoyahkan. Walaupun hujan badai melanda, tetap dia teguh pada pendiriannya. Yang ketiga yaitu itu kompeten. Dari kata kompetensi. Kompeten itu yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kompeten itu akan dihasilkan di latar belakangi oleh seseorang. Contoh seorang content creator, dia membuat topik cara memelihara buah duren sampai tumbuh subur. Dia tidak serta-merta mempostingkan itu, tidak sekonyong-konyong. Dia punya kompetensi, punya kemampuan dalam menyampaikan itu.
Contoh seperti Abah nih, kenapa sih Abah bisa menyampaikan tentang YouTube, tentang pengetahuan tentang YouTube. Selain Abah belajar dari YouTuber atau konten kreator senior yang sudah kuat, melalui kita nonton sampai tuntas, gak tanggung-tanggung tuntas. Ini mah yang pemula kadang-kadang 2 menit, 3 menit, 4 menit mau dapat apa dong? Kalau kita sendiri pingin maju tapi pelit. Cari ilmu seluas mungkin, sebanyak mungkin agar wawasan kita ini luas, ya. Tidak hanya di satu kreator. Cari-cari juga, tonton juga kreator yang lain, ya. Ini makin kita luas pengetahuannya, baik kita melalui YouTube, kita juga dengan membaca buku, membaca koran, terus bisa konsultasi juga, itu sama menambah pengetahuan. Terus juga kita juga bisa mengekspresikan diri dan bandingkan dengan orang lain. Apakah kita ini udah betul nggak dalam langkah? Jadi kompetensi itu satu kemampuan pada diri sendiri, yaitu kecil dan besarnya itu sangat bermanfaat untuk dikembangkan. Contoh, dia hanya punya kemampuan ilmu yaitu mancing belut. Mancing belut itu tidak semua mampu dong. Abah juga waktu kecil suka yang namanya mancing belut. Tapi nggak bisa dibandingkan Abah dengan dia. Karena dia punya kemampuan, punya kompeten, skill yang lebih yang dimilikinya. Abah ngurak atau mancing paling dapat 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Sekarang dia bisa ratusan ekor yang dapat. Nah, di sini jadi kompeten dalam menjadi konten kreator pemula yang sukses. Kompetensi ini sangat diperlukan walaupun sekecil apapun, dan kita bisa menambah kompetensi itu dengan mau belajar dari konten kreator yang senior. Jangan sombong. Amanah dari Abah, jangan sombong. Pemula tapi sombong. Kalau udah, wajarlah kalau seorang konten kreator yang sudah kuat sombong, wajar. Walaupun ya dilarang, ya karena nggak baik, tapi wajar dibandingkan pemula tapi sombong. Ini yang Abah lihat dalam sosmed ini. Abah juga suka ngobrol-ngobrol dengan konten kreator pemula atau membaca. Udah pemula sombong, nggak mau menerima saran orang lain, merasa paling bener, paling pintar. Mau menambah pengetahuan bagaimana kalau dia sendiri menutup diri, ya. Yang saya sarankan, kita
tetap harus haus ilmu ya. Terus yang keempat apa? Setelah kita berniat, yaitu komitmen pada diri sendiri, konsisten menjalankan secara terus-menerus, kompetensi yaitu kemampuan. Yang keempat apa? Konsekuen. Apa konsekuen? Yaitu siap menerima akibat yang dia jalankan. Sebab dan akibat. Dia dengan konsisten akan menerima. Itu yang namanya konsekuen. Contoh, namanya konsekuen. Dia melakukan postingan kritikan terhadap pemerintah dan akhirnya channel tersebut di-banned sama YouTube. Atau mempostingkan radikalisme, terorisme, seksual dan sebagainya. Sedangkan dalam aturan YouTube tidak boleh mempostingkan hal seperti itu. Radikalisme, terorisme, seksualitas dan dewasa sangat dilarang sekali. Atau mencuri. Mungkin diantaranya itu mencuri video orang, mengakui bahwa itu videonya dia, bisa di-banned. Dan seorang konten kreator yang ingin maju, dia konsekuen menerima sanksi akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Ini demi kemajuan. Oh, ternyata bahwa yang kita lakukan ini salah. Kok saya sama YouTube, padahal kalau saya ini video-video saya ini sudah benar. Banyak namanya kreator pemula ini yang tidak menerima. Dia tidak termonetasi akibat kesalahan-kesalahannya sendiri. Kalau Abah mah udah tahu aturan tersebut, langsung sikapi dulu. Abah campur-campur ya, namanya YouTube ini mau mempostingkan ini, yang mempostingkan video ini campur-campur, karaokean ya. Karaokean itu kan otomatis apalagi lagu-lagu yang sudah copyright ya, ini punya hak cipta, langsung aja dihapus, walaupun banyak, walaupun sayang itu video itu. Tapi untuk perkembangan Google AdSense ya ke depannya, ya udah dibuang gitu. Karena susah urusannya ke depannya, susah gitu kan. Harus ikuti aturan ini, aturan itu gitu ya. Kalau dulu mah masih bebas ya, dapat penghasilan dari video karaoke gitu ya. Itu tuntas itu kunci sukses menjadi YouTuber pemula, yaitu menjalankan 4K ya. K yang pertama yaitu komitmen, K yang kedua yaitu konsisten, yang ketiga yaitu kompeten, yang keempat yaitu konsekuen. Terus kunci sukses yang lain apalagi Abah ya, di video Abah sebelumnya udah disampaikan. Ini harus diulang-ulang terus
agar lebih paham. Karena pengen sukses itu perlu pemahaman. Yaitu kunci sukses yang lain yaitu berkomentar. Berkomentar khususnya kepada akun yang sudah besar. Ya, khususnya. Atau ke akun yang pemula juga bisa. Maksudnya biar ada flashback, saling dukung mendukung ya. Kalau ke channel yang baru sedikit subscribe-nya itu untuk saling mendukung dengan komentar itu akan dibaca oleh owner channelnya atau owner kontennya. Dia akan membaca komentar kita dan nanti akan secara otomatis membantu untuk menonton, mensubscribe video Anda ya. Yaitu sering-seringlah berkomentar di akun orang lain. Yang pertama kepada akun yang sudah besar, komentar yang positif dong, yang relevan, puji itu yang mempunyai channelnya itu, yang mempunyai akunnya itu. Waduh bagus banget, contohnya bagus banget tutorialnya Bang, saya sangat terinspirasi dengan akunnya atau dengan videonya. Salam Bang dari saya misalkan ya. Terus itu kan udah dua nih, memuji yang mempunyai akun, yang kedua berkomentar isi dari kontennya, juga ada sisipan di belakang, salam ya, salam dari saya. Jangan sekali-kali komentar yang tidak relevan, cuma satu kata, good, mantap, pelit amat memberikan komentar. Rumusnya puji ya, memuji, menghargai lah kontennya itu ya. Mantap, videonya sangat bermanfaat, saya sangat terinspirasi. Bukan hanya kata mantap, satu kata itu pelit namanya. Sampaikan, uraikan, nanti bisa menjadi komentar top komentar. Nanti yang lain akan melihat dari yang komentar-komentar itu, akan melihat komentar Anda dan akan mensubscribe juga ya. Itu kunci sukses ya. Kita bentuk komunitas melalui komentar-komentar ini. Bentuk komentar yang positif, memberikan support, juga relevan ininya dengan isi dari konten tersebut. Oke. Kunci sukses yang lainnya itu tentukan topik channel ya. Apakah tentang edukasi, apakah tentang mancing, apakah tentang hobi atau tentang prank, apakah tentang vlog dan sebagainya. Bebas, bagaimana kompetensinya masing-masing. Yang penting konsisten di topiknya, jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah atau gado-gado. Kemarin kirim video tentang cara merawat bunga. Sekarang cara merawat sapi, kerbau dan sebagainya. Itu tidak ada
relevan, maksudnya tidak satu tema gitu ya. Yang satu tema tuh misalkan dia senang di bunga aja gitu ya. Cara merawat bunga aglonema, cara besoknya cara menanam bunga aglonema, jenis bunga aglonema, menjual bunga aglonema, searching bunga aglonema di itu satu topik ya, jangan di beda-beda, jangan gado-gado ya, konsisten aja, konsisten terhadap satu topik kalau pingin maju. Abah termasuk Abah sendiri, jadi ada dua menentukan topik itu permasalahannya itu ya. Satu, dia kesulitan mencari topik. Yang kedua, dia terlalu pintar. Semua dimasukkan ke postingan. Mau tentang explore lah, dia tentang prank lah, dia tentang edukasi lah. Akhirnya YouTube lo algoritma bingung ini mau kemana, mau rekomendasi bagaimana ya. Jadi kalau pengen sukses, ambil satu topik dan dari satu topik itu silakan kembangkan. Oke? Terus kunci sukses YouTuber pemula yang lain yaitu bikin thumbnail yang menarik, yang bagus, jangan asal-asalan. Karena dulu nih waktu zaman Abah waktu masih kecil nih, kalau lihat di bioskop ada nih spanduk, waduh itu kayaknya penasaran tuh, spanduk itu film itu menarik juga tuh, ada Superman lagi terbang, terus lagi menolong orang, kereta bisa diangkat ya. Nah itu bikin penasaran, pingin nonton gitu, bela-belain ngumpulin uang ya untuk bisa beli tiket atau karcis nonton film tersebut ya, waktu Abah masih kecil ya gitu. Jadi sama aja di YouTube juga bikinlah thumbnail poster video tersebut agar menarik ya, tidak asal-asalan. Ini nanti Abah juga begitu posting akan bikin penasaran ya. Bagaimana nih? Kayaknya ini menarik nih, konten dari Abah nih. Padahal banyak, para senior juga udah banyak nih yang memberikan motivasi, kunci sukses menjadi YouTuber pemula tuh udah banyak. Tapi Abah nggak kecil hati. Dengan pembuahan Abah sendiri, insya Allah mampu begitu. Jadi silakan thumbnail diperbaiki agar dikembali. Oke. Terus kunci saya itu tuh pembikinan judul yang menarik. Ya, judul yang menarik. Jangan asal-asalan membuat judul juga. Kita bikin konsep judul ya. Judul kunci sukses menjadi YouTuber pemula. Abah searching di Google, di YouTube, ternyata di dalam kata-kata itu ada hitam tebal, malah ada yang garis merah bawah ya. Oh ternyata ini kata ini yang baku, yang sering ditonton, sering muncul.
Nah itu kata kunci itu paling utama bisa menguntungkan untuk perkembangan channel kita. Jadi bikin dulu format judul, lalu kita searching di YouTube dan Google kata kunci katanya. Terus yang lainnya yaitu isi seperti biasa ya, isi deskripsi, hashtag, tag, terus kategori, terus subtitle, translate dan sebagainya. Di video sebelumnya Abah sudah memberikan berulang-ulang ya tutorial itu. Hanya ini sebagai pengingat ya, penuhi semua agar konten kita banyak ditonton, mudah dilihat ya. Juga perhatikan kualitas dari video. Dari saya mah iseng-iseng saja. Ya hasilnya juga iseng-iseng. Malah bikin sakit mata. Gambarnya bergetar. Ada pencahayaan yang sangat menyilaukan, berair, ada aura dan sebagainya. Itu kan bukannya nyaman, tapi mengganggu kepada mata ya. Nah, jadi tingkatkan kualitas dalam pengambilan gambar ya. Jangan sampai efeknya jadi nggak baik ya untuk perkembangan channel. Oke, yaitu untuk yang selanjutnya itu pilih konten video yang aman ya. yang aman tidak menyalahi aturan YouTube ya. Cari yang aman sajalah, jangan yang bikin sulit. Banyak sih sikap pingin taunya, pingin pingin saya yang paling terbaik, bikinlah